Biaya haji naik dari sebelumnya sekitar 35 juta rupiah kini menjadi 45 juta rupiah. Meski masih menjadi usulan, hal ini justru banyak mendapat sorotan, mendapat pro dan kontra. Mulai dari mempertanyakan apa landasan kenaikan biaya tersebut hingga mempertanyakan kualitas pelayanan seperti apa yang akan diperoleh jika ditambah kurang lebih 10 juta begitu ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung dengan narasumber melalui sambungan Zoom dari luar studio. Yang pertama Hilman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Hilman sudah bergabung dan juga dengan Pak Hilman didampingi Pak Marfudin, pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dirjen, sehat? Alhamdulillah Pak Ade. Oke, terima kasih Pak Marfudin juga sudah bergabung dengan kita sore ini. Langsung saja saya ingin konfirmasi beberapa hal ke Pak Hilman dulu ya. Kita ingin mengetahui, publik ingin mendapatkan penjelasan apa yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah untuk menaikkan biaya haji. Nah, karena naiknya lumayan Pak, 10 juta lebih dari 35 ke 45. Ya. Baik, terima kasih. Yang akan kami sampaikan itu terkait dengan usulan dari Menteri Agama Republik Indonesia kepada DPR. Jadi mungkin tadi narasinya kurang tepat, bukan Menteri Agama dan DPR sepakat. Itu tadi ada pernyataan seperti itu. Oh ya. Tidak seperti itu, tetapi Menteri Agama baru mengusulkan untuk anggaran atau biaya penyelenggaraan ibadah haji atau disebut dengan BPIH, dan di situ juga ada yang disebut dengan BP, biaya perjalanan ibadah haji. Biaya penyelenggaraan ibadah haji ya sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 khususnya di bab 44 itu menyangkut keseluruhan proses dari penyelenggaraan ibadah haji. Nah, itu namanya BPIH. Ya. Dari BPIH ini, ya kemudian ada satu sumber lain, yaitu namanya BP, biaya perjalanan ibadah haji. Jadi BPIH itu sumbernya adalah dari BP atau biaya yang dibayarkan oleh masyarakat, kemudian dari APBN, dari biaya efisiensi, dari dana kelolaan, dan lain-lain. Nah, itu sumbernya tidak satu. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat bahwa situasi saat ini adalah situasi masih dalam kondisi COVID-19, pandemi. Nah, dan karena itu, kita merujuk kepada berbagai aturan yang keluar, baik Saudi maupun di Indonesia, ya, ketika merumuskan usulan ini. Nah, ini jadi usulan. Misalnya, mengenai prokes. Saat ini ada prokes untuk karantina, untuk PCR, dan lain sebagainya. Kemudian juga di Saudi, sebagian besar khususnya dari Indonesia, masih harus mengikuti aturan dari GAKA, 5 hari karantina, dan seterusnya. Jadi kita hitung, Pak. Kemudian juga untuk berangkatnya, karantina, dan seterusnya. Jadi kenaikan itu lebih banyak kepada prokes. Dan itu sejak tahun 2021 pun tidak jauh berbeda kalau kita lihat jejak digital, ya, kenaikan seperti itu. Nah, tetapi kenaikan untuk prokes ini sifatnya dinamis. Kalau situasinya sudah membaik, ternyata dalam beberapa bulan ke depan, ketika anggaran ini sedang dibahas di DPR, dalam 2 bulan ke depan sampai diputuskan, ternyata ada perbaikan-perbaikan. Misalnya, kemudian jamaah sudah siap di booster, atau Saudi tidak mensyaratkan lagi adanya berbagai prokes termasuk karantina. Begitupun dengan di Indonesia dan lain-lain, maka tentu saja ini akan berkurang. Nah, yang kedua terkait dengan kurs, ya, kurs dolar atau kurs real, Saudi real, itu juga kita mencari titik amannya. Tentu saja dalam pertemuan terakhir akan dikaji bersama DPR maupun stakeholders yang lain, ya, bagaimana kemudian kita menetapkan kurs yang paling pas
untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. Oke, baik Pak Jadi Hilman. kira itu. Nah, yang ketiga ada kenaikan-kenaikan yang sifatnya memang tidak dinamis, tapi itu sudah sesuai dengan ketentuan. Contoh bahwa dulu ya, di Saudi ketika berbicara tentang pajak itu hanya 5%. Saat ini pajak untuk keseluruhan proses dan lain-lain itu naik 15%. Dan itu tidak bisa dihindari oleh kita. Ya. Nah, hotelnya, transportasinya, kemudian juga akomodasi dan sebagainya itu juga akan kena pajak yang cukup tinggi. Ya, saya kira itu beberapa alasan mengapa kemudian biaya yang dibutuhkan diajukan sampai seperti itu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkurang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan atau akan datang. Gini Pak Hilman, kenaikan biaya haji ini kan sebenarnya kalau dilihat dari apa yang Anda paparkan, kurs, pajak dan segala macam menjadi sebuah keniscayaan begitu ya. Setiap tahun bisa saja terjadi kenaikan, tapi tentu melihat kepada angkanya. Tapi kemudian kenapa tidak usulan ini lebih mengarah kepada kepastian berangkat atau tidaknya jamaah asal Indonesia yang beberapa tahun ini sudah tertunda begitu. Kenapa bukan itu fokusnya? Kenapa ke biaya begitu? Apa kemudian tidak bisa diusulkan juga bagaimana pelayanan yang lebih optimal dan bagaimana juga dengan soal catering, soal jarak jemaah untuk menginap segala macam. Kenapa enggak itu aja dulu yang difokuskan? Kenapa harus kepada hal-hal yang sifatnya yang dinamis tadi itu? Ya, itu kan sudah standar Pak ya. Di catering tentu harus kita siapkan. Nah, ini juga catering kan harus kita pelajari juga. Tugas dari Kementerian Agama itu termasuk dalam hal ini adalah perencanaan, pelaksanaannya juga, penyelenggaraannya, sampai kepada evaluasinya dan lain-lain. Jadi ini sebetulnya baru masuk dalam tahap perencanaan, khususnya perencanaan dan penyelenggara. Kalau untuk teknis, tim kami juga siap, kami bentuk, dalam 2 hari juga ada yang sudah berangkat ke sana ya untuk melihat situasi di Saudi. Kami juga punya kantor di sana ya dengan kantor urusan haji di Jeddah dan seterusnya. Jadi itu yang tadi disampaikan itu ya sebetulnya proses bisnis haji. Yang penting dari situ tahapan utama adalah tahapan BPIH. Siapa yang menetapkan? Nanti ditetapkan oleh Presiden. Tahapan saat ini adalah diajukan Kementerian Agama, dibahas pada DPR, dan nanti juga akan ada stakeholders yang lain. Misalnya untuk penerbangan itu akan bersama-sama diundang. Siapa yang maskapai yang lebih layak, kemudian proses biddingnya bagaimana, gitu ya, harga yang paling efisien yang mana, dan nanti juga ada kita bermitra bersama DPR ataupun yang lain akan mengkaji. Ya, jadi ini usulan dan saya kira karena 2 tahun nih Pak ya, jadi 2019 35 juta, dan saat ini karena ada prokes, kemudian juga inflasi dan seterusnya, ya ada kenaikan. Nah mudah-mudahan karena situasi COVID, Omikron ini sudah cukup tertangani, ya tim kesehatan juga sudah memiliki informasi yang lebih pasti, ya mudah-mudahan ya unsur-unsur yang akan memberatkan ke depan dan prokes ini bisa hilang. Cuma masalahnya saat ini peraturannya kan masih ada, ya. Kemudian juga di Indonesia juga dulu pulang karantina kita juga sudah coba dihilangkan ini dan mudah-mudahan ke depan ada kesepakatan mengenai biaya yang lebih rasional, dan kondisi yang berkembang. Baik Pak Hilman. Sebelum ke Pak Ade, saya ingin tanyakan juga dulu sebentar. Ini berlaku untuk yang akan berangkat di 2022 ini, yang akan mendaftarkah atau mereka-mereka yang sebelumnya sudah mendaftar dengan biaya yang lama, atau bagaimana sebenarnya nanti? Walaupun ini masih usulan, tapi tentu sudah di list begitu apa yang akan menjadi variabel-variabel yang diubah begitu. Betul. Jadi kita untuk haji itu akan diundang oleh Kerajaan Saudi Arabia, pemerintah Indonesia, itu untuk melakukan MOU, ya, nota kesepahaman Taklimatul Hajj, untuk menentukan satu kuota jamaah kita berapa, kemudian kuota petugas kita berapa,
Oke. Nah, kemudian mekanismenya bagaimana dan ya itu kan belum muncul. Oke. Jadi kita belum dapat kuota nih, tapi mudah-mudahan wah gitu ya. Oke. Dasar undang itu. Oke, Nah, baik. yang kedua, ya, yang kedua bahwa saat ini ya kami tetap harus menentukan dari awal tentang biaya yang akan kira-kira akan diperlukan untuk pelaksanaan. Oke, baik Pak Hilman. Saya ke Pak Ade. Pak Ade masih bergabung dengan kita ya. Oke, Pak Ade gini, kepastian berangkat saja ini belum ada begitu ya, sudah 2 tahun tertunda. Tapi kemudian Kementerian Agama ini mengusulkan, walaupun ini masih usulan begitu ya, akan berproses juga di DPR dan juga Presiden nanti bagaimana kemudian tindak lanjut. Sudah dinaikkan begitu hingga menjadi 45 juta dari 35 jutaan lah ya, 10 juta kenaikan dengan variabel yang banyak dipakai untuk angka segitu adalah situasi pandemi. Wajar tidak kalau kemudian publik bertanya urgensinya apa? Iya, ini menurut saya begini, bahwa haji dalam ketidakpastian BPIH sudah pasti. Ini kan persoalan tersendiri. Angka yang disampaikan oleh pemerintah, sebuah usulan itu adalah rasional pada hitungan saya. Karena Rasionalnya di mana? Yang tadi adalah ada pajak, ada karantina, ada PCR, ada prokes, ada kurs dolar dan sebagainya. Ini dari sisi itu, selama ini adalah faktual, selama ini adalah rasional, saya pikir tidak ada masalah. Soalannya bukan pada angka kenaikan bagi saya, bukan itu. Bagi masyarakat yang mempertanyakan bukan pada angka yang dinaikkan. Tapi ada logika yang bisa kita pakai. Kalau sekarang hari ini kita membuat variabel-variabel dalam ongkos haji adalah tambahannya pada prokes yang lebih harus safety. Karena memproteksi jamaah ke sana dalam keadaan aman. Ini adalah amanat undang-undang juga. Kita nggak boleh membawa jamaah dalam keadaan sakit ke Arab Saudi. Bukan ibadah namanya, dan ngadon sakit ke sana. Ini juga persoalan yang harus kita perhatikan dan saya kira pemerintah sudah melakukan itu. Hanya angka 10 juta naik dari 35 2019 ke angka 45 juta ini yang menurut saya perlu ada perhitungan-perhitungan yang lebih akurat, lebih rigid begitu ya, lebih kepada pemihakan kepada jamaah. Misalnya gini, 2019 Pak Dirjen selalu di DPR ini dipertanyakan bukan masalah-masalah yang sifatnya teknis kaitannya dengan prokes, dengan PCR, tapi selalu yang menjadi debat panjang itu adalah transportasi udara. Kenapa itu yang jadi masalah? Karena kita diatur oleh harga minyak dunia, berapa per barrel, sehingga berpengaruh kepada angka transportasi udara. Hari ini kita belum membicarakan kepada detail. Harusnya itu menjadi bagian perhitungan nanti dalam variabel BPIH. Kenapa? Karena selalu transportasi udara ini dibebankan kepada harga aftur, harga minyak dunia. Ini juga catatannya ke sana. Nah, kemudian catatan kami dari angka yang disampaikan oleh pemerintah, walaupun usulan dan saya pikir nanti lewat panja akan dibicarakan lebih detailnya. Ini kan 2 tahun kita sudah tidak berangkat. Tiba-tiba misalnya pemerintah menyampaikan usulan harga 45 juta, otomatis jamaah tahun ini kalau jadi berangkat menambah 20 juta dari dana awal yang disetorkan 25 juta. Nah, 20 juta ini kita kan selalu tahu bahwa ada yang namanya keterlibatan. Di samping BP itu ada APBN, ada yang namanya dana optimalisasi dari BPKH. Nah, apakah dana dari BPKH ini tidak menjadi bagian untuk mengurangi angka 10 juta? Ini dalam analisa saya, dalam pemahaman saya, kalau 2 tahun dana tidak dipakai yang 7 triliun, di mana setiap jamaah tahun lalu, 2019 adalah mendapat 35 juta per orang. Maka tidak dipakai selama 2 tahun otomatis berarti kan ada 14 triliun yang tidak terpakai 2020-2021. Kenapa itu yang tidak menjadi bagian pengurang angka yang 10 juta tadi, yang beban pajak, yang karantina, yang PCR, yang prokes dan sebagainya. Sehingga kecuali
penambahannya mungkin kaitan dengan yang dipakai langsung oleh jamaah. Apa sih yang memang melekat pada jamaah dan harus ada? Ini mungkin variabel yang khusus. Kalau yang sifatnya pajak, yang sifatnya karantina mungkin bisa menggunakan anggaran yang tidak dipakai selama 2 tahun. Saya pikir perlu ada analisa, ada keterlibatan BPKH di sana sehingga juga bukan hanya subsidi 35 jutanya, tapi pada kondisi sekarang jamaah kan 2 tahun nggak berangkat, secara psikologis terganggu. Jangan ditambah beban psikologis ini dengan tambahan biaya. Tapi kita carikan solusi yang terbaik. Saya pikir itu yang perlu kita lakukan. Oke, baik Pak Ade. Karena gini, logika lain adalah orang yang akan menunaikan ibadah haji, sebagian besar mungkin ya, tentu sudah menabung berpuluh tahun. Tapi kemudian di saat-saat dia akan berangkat, mereka akan disuguhkan lagi dengan rincian biaya tambahan. Nah itu tadi yang tadi Anda sampaikan, apakah tidak bisa ada opsi subsidi begitu ya dari dari BPKH ya yang tadi dikelola oleh BPKH. Tapi dijawabnya nanti Pak Ade, kita akan break dulu sejenak. CNN Indonesia Newsroom akan kembali usai jeda. Baik, kita lanjutkan diskusi kita sore ini. Saya masih ke Pak Ade. Pak Ade masih terhubung ya? Oke, Pak Ade gini, sebelum tadi break saya sempat menanyakan, ini juga berhubungan dengan BPKH yang tadi Anda sampaikan. Logika lain adalah begini, orang yang akan berangkat haji adalah orang-orang yang memang mengupayakan menabung sekian lama untuk bisa mengumpulkan uang dan memastikan dia mendapatkan jatah kursi untuk berangkat ke Tanah Suci. Tapi kemudian dengan adanya penambahan biaya seperti ini secara tiba-tiba, tentu sebagian orang juga berpikir di mana lagi duitnya akan diperoleh. Bisa tidak kemudian ini dipertimbangkan lagi oleh pemerintah untuk didapatkan subsidi atau cara-cara lain begitu yang lebih meringankan? Ya, saya kira tadi yang saya sampaikan bahwa bukan tidak ada, bahwa sudah ada namanya tiap tahun ini, dalam 3 tahun terakhir ini dalam catatan saya adalah namanya dana optimalisasi dari BPKH, di mana dana yang mengidap selama ini itu digunakan masalah hasil investasinya, kemaslahatannya digunakan untuk membantu jamaah haji yang berangkat pada tahun itu sebesar 35 juta. Pada tahun 2019 itu sudah dilakukan, 18 juga sudah, 17 juga dilakukan. Nah, karena ada 2 tahun tidak dipakai, kan otomatis yang 35 juta kali 2 tahun kali 420.000 orang berarti ada dana lebih yang tidak dipakai. Maka opsi ini itu bisa dijadikan sebuah jalan keluar supaya tidak ada kenaikan yang terlalu besar. Kalaupun ada kenaikan, saya pikir adalah kenaikan yang wajar, yang rasional, yang tidak menambah beban psikologis jamaah yang 2 tahun tidak berangkat. Itu aja pertimbangannya. Jadi tidak ada, kalau subsidi dari APBN saya pikir janganlah dari APBN, karena sudah cukup lah dana dari BPKH juga saya kira sudah bisa kita gunakan. Baik. Saya langsung konfirmasi ke Pak Hilman. Bagaimana menjawab itu Pak Hilman? Ya begini, jadi ada 2 istilah yang harus dipahami oleh masyarakat. Yang pertama adalah BPIH, ya biaya penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan, orangnya itu sekitar. Kemudian yang kedua disebut BPIH, yaitu biaya yang dibebankan kepada masyarakat, gitu kan? Calon jamaah gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu sekitar 70 juta, Pak, per orang. Bayarnya masyarakat itu adalah 35 juta ketika pelunasannya. Ya, itu tahun-tahun sebelumnya termasuk untuk tahun 2019. Untuk tahun 2020, diumumkanlah biayanya berapa, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, masyarakat yang sudah melakukan setoran awal, itu di tahun itu melakukan pelunasan. Nah, cuma problemnya untuk saat ini, masyarakat sudah lunas nih, tahun 2020. Harusnya mereka berangkat. Tetapi karena COVID, tidak berangkat, gitu kan? Nah, dulu skenario pelunasannya adalah harga normal.
Nah sekarang 2021 tidak berangkat, 2020 tidak berangkat, 2022 ternyata situasinya framework-nya masih masa pandemi. Otomatis karena tugas dari kami itu juga adalah melindungi jamaah, gitu ya. Protokol harus masuk, Pak. Dan setelah dihitung-hitung, ya ada sekitar 89 juta per orang. Nah, ini BPIH-nya. BPIH-nya yang harus dibayarkan oleh masyarakat, kira-kira dalam usulan sementara ini dengan berbagai kenaikan-kenaikan itu, ya termasuk juga protokol-protokol itu, ya kira-kira sampai kepada 45 juta. Ya, kalau dibandingkan dengan 2021, Anda bisa lihat jejak digitalnya naiknya ya cuma beberapa ratus ribu dari tahun 2021. Jadi sama. Nah, jadi harapan kita apa? Harapan kita kemudahan. Ya, kita berdoa semua, kita berjuang semua, situasi pandeminya semakin baik. Protokol-protokol yang memberatkan bisa kita. Oke. Bukan? Baik. Nah, yang kedua juga tentu saja tidak ada perang lah di Eropa sana. Minyak itu berpengaruh besar. Ya, kalau minyak harganya stabil, insya Allah biaya transportasinya juga menurun. Nah, inilah waktu yang kita miliki dalam 2 bulan ke depan. Ya mudah-mudahan semuanya mengalami kebaikan sehingga ketika diputuskan oleh DPR kita sudah bisa. Bahkan kalau misalnya protokol-protokol hilang itu, ya mungkin harganya sama, hampir sama dengan pelunasan plus juga subsidi dari BPKH. Oke, baik. Nah, ini penting. Oke, baik Pak Hilman, gini, oke itu satu persoalan yang kemudian kita tunggu bagaimana lanjutannya nanti dibahas begitu ya bersama DPR, proses politiknya seperti apa. Tapi kemudian gini, ada juga pertanyaan dari masyarakat, logikanya mungkin dihubung-hubungkan begitu ya. Kalau kemudian biayanya naik, apakah kemudian juga bisa menjamin masa tunggunya akan menjadi lebih cepat gitu Pak? Apa nggak dibarengi aja lobbynya nih gitu ke Arab Saudi sana? Ya, betul ya. Saya memahami betul masyarakat ya karena ini antriannya panjang. Tapi juga satu hal yang harus disadari semua, baik kita, terutama calon jamaah, bahwa tahun 2020 kita pun 2022 kan akan memberangkatkan jamaah tahun 2020, betul ya? Jamaah normal kita kan 200, katakanlah maksimal 230.000 orang. Kuotanya, nah kita juga harus siap-siap. Kita tunggu kuota dari Saudi, dapatnya berapa persen? Karena biasanya pengumuman atau kontrak atau MOU atau Ta'limatul Hajj itu dilakukan di bulan Desember, awal Desember atau akhir November. Nah sekarang sudah mau mendekati puasa. Apakah kuotanya akan maksimal atau tidak? Dan apakah yang tertunda di tahun 2020 itu semuanya berangkat tahun 2022? Nah ini juga harus kami sampaikan dari sekarang. Boleh jadi, dan kita berdoa, dan kita berjuang. Kalau situasinya normal, Saudi tiba-tiba memutuskan, oke, agak banyak kuotanya. Tetapi juga mungkin terbatas. Karena itu, Menteri Agama Republik Indonesia mengajukan 3 skenario. Skenario pertama adalah dengan kuota 100%, artinya yang menunggu 2020 itu semuanya berangkat. Tapi juga kita realistis, dan kita juga melihat kondisi di Saudi, mungkin saja hanya tidak penuh. Artinya hanya sebagian yang bisa berangkat. Tapi yang ketiga, skenario ketiga, insya Allah dan mudah-mudahan tidak terjadi, tidak memberangkatkan itu tidak terjadi. Otomatis ini juga nanti ke depan harus menjadi bagian dari kesadaran kita bersama bahwa oke, 2022 ya, mudah-mudahan ada yang berangkat. Berapapun banyak, gitu ya. Nah, jadi kalau masa tunggu, nah ini masih perbincangan jangka panjang. Kalau situasi normal, mungkin lobby-lobby kita ke depan kita tingkatkan ke penambahan kuota. Itu Pak. Oke, ini ke jadwal pemberangkatan pertama harusnya waktunya 3,5 bulan lagi ya Pak Hilman ya? Ya betul, betul. Oke. Kita berharap kemudian opsi-opsi tadi adalah opsi yang terbaik. Terakhir saya ke Pak Ade, bagaimana kemudian fokus ke depan, apa yang perlu digarisbawahi juga soal
usulan ini Pak Ade agar kemudian menenangkan masyarakat begitu ya? Saya kira gini, biarkan ini kan pekerjaan baru Pak Dirjen lah. Pekerjaan baru Pak Dirjen mengawal ini pelaksanaan secara teknis di lapangan. Kita berharap bahwa haji ini berkualitas baik dalam kondisi yang pandemik ini kan juga tidak semua berharap dengan pembatasan umroh contohnya lah, pembatasan seperti luar biasa dan lebih mengutamakan keselamatan jiwa manusia dibanding sebuah aspek kewajiban. Ini juga harus dipahami oleh masyarakat. Nah, untuk itu saya kira mengiringi apa yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah dan DPR, mudah-mudahan ada titik tengah dan sehingga tidak memberatkan kepada beban pembiayaan jamaah, walaupun naik juga tidak terlalu tinggi ya Pak Dirjen ya, yang rasional lah. Nah, bagi kita masyarakat adalah bagaimana jamaah haji ini tidak terganggu psikologisnya. Tetap dalam persiapannya adalah bukan hanya persiapan yang sifatnya materi, non materi adalah psikologinya itu yang kita jiwanya, rohani yang perlu kita pupuk. Untuk itu manasik-manasik yang sedang berlangsung atau sedang dilaksanakan oleh Kandepak, oleh KUA, oleh KBIHU dan masyarakat, saya pikir arahnya adalah haji berangkat atau tidak persiapannya harus sama. Apa yang sama itu adalah ini istiqomah dalam menerima kenyataan. Jadi bukan hanya istiqomah dalam tadi tidak punya uang ya, sehat ya, tidak ada keamanan ya, tapi yang menurut saya lebih penting adalah istiqomah manasikul haji. Kemampuan memanai haji dengan baik sehingga apapun yang terjadi diterima. Sehingga tidak ada beban, tidak ada yang ini adalah sudah ketentuan, kita ikhtiar sudah, administrasi sudah, bayar sudah, nyicil sudah. Kenapa kita kembalikan? Untuk itu saya pikir bagaimana masyarakat menyikapi dengan baik, sama-sama berdoa, sama-sama mempersiapkan diri. Manasik yang baik akan menghantarkan jamaah memahami tentang makna dan simbolis ibadah haji. Saya pikir itu yang perlu kita, karena ruh ibadah ada pada pembinaan, maka mari kita bina jamaah haji sebelum berangkat sehingga psikologinya, mentalnya, kesiapannya bisa dengan baik. Mabrur bisa diraih, saya pikir kalau pembinaannya juga adalah maksimal. Saya pikir itu yang perlu kita lakukan sambil menunggu apa yang akan diputuskan oleh pemerintah bersama DPR. Oke, kita aminkan harapan-harapan itu sambil menunggu juga bagaimana prosesnya bergulir. Memang waktunya juga cukup terbatas begitu ya, tapi kemudian tentu akan menghasilkan keputusan-keputusan yang membuat masyarakat juga ada keberpihakan begitu ya dari pemerintah, tidak hanya ujuk-ujuk menaikkan biaya tapi juga ada perbaikan kualitas dan hal-hal yang menyangkut juga dengan psikologis masyarakat saat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Terima kasih Pak Hilman dan juga Pak Ade sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Assalamualaikum, salam sehat semua. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.